Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda-Bunda, perkenalkan saya Anita, mahasiswa program studi Kebidanan Universitas Pajajaran tahun 2020. Di sini saya akan menyampaikan sedikit informasi mengenai Icterus neonatorum. Nah, Bunda-Bunda di sini udah pada tahu belum sih apa itu Icterus neonatorum? Kalau belum, yuk kita kenalan. Nah, Icterus neonatorum merupakan keadaan klinis pada bayi yang ditandai oleh perwarnaan kuning pada kulit dan sklera bayi akibat penimbunan bilirubin pada tubuh. Ikteris secara klinis akan mulai tampak pada bayi baru lahir bila kadar bilirubin darah sekitar 5-7 mg per desiliter. Normalnya, kuning pada bayi ini akan timbul pada hari kedua hingga hari ketiga dan tampak jelas pada hari kelima hingga hari keenam. Nah, ikterus ini biasanya akan hilang pada hari ketujuh hingga hari ke-14 setelah bayi baru lahir. Jadi, secara singkatnya, ikterus neonatorum adalah keadaan di mana tubuh bayi berwarna kuning dan biasanya akan muncul pada hari kedua hingga hari ketiga setelah bayi lahir. Nah, ikterus yang muncul pada hari kedua hingga hari ketiga setelah bayi lahir ini dapat dikatakan normal ya Bunda. Kenapa ya hal ini dapat dikatakan normal? Karena saat di dalam kandungan, tugas pengeluaran bilirubin dari darah ini dilakukan oleh plasenta, bukan oleh hati bayi. Setelah bayi lahir, tugas ini langsung diambil alih oleh hati yang memerlukan beberapa minggu untuk penyesuaian. Selama waktu tersebut, hati bekerja keras untuk mengeluarkan bilirubin dari darah. Walaupun demikian, jumlah bilirubin yang tersisa masih menumpuk di dalam tubuh. Karena bilirubin berwarna kuning, maka jumlah bilirubin yang berlebih dapat memberikan warna pada kulit, sklera, dan jaringan-jaringan tubuh lain. Nah, jadi hal ini dikarenakan adaptasi tubuh bayi baru lahir. Hatinya belum dapat bekerja secara maksimal karena tugas pengeluaran bilirubin sebelumnya diambil oleh plasenta. Mungkin biar lebih jelasnya, yuk kita ke slide berikutnya. Penyebab bayi kuning adalah kadar bilirubin yang tinggi dalam darah. Nah, bilirubin ini adalah pigmen kuning dalam sel darah merah. Kelebihan bilirubin terjadi karena organ hati bayi belum cukup matang untuk menyingkirkan bilirubin dalam aliran darah. Seiring dengan berkembangnya fungsi organ hati, bayi mulai meningkatkan asupan bayi. Penyakit kuning akan berlangsung hilang dengan sendirinya. Penyebab lain adalah berat bayi lahir rendah atau yang biasa kita kenal dengan BBLR atau keadaan di mana bayi yang lahir kurang dari 2.500 gram, kemudian bayi yang prematur atau usia lahir pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu, kemudian kurangnya pemberian ASI, kemudian terjadinya infeksi, gangguan hati, dan ketidakcocokan golongan darah ibu dan bayi. Nah, hal ini dapat menjadikan faktor penambah dari terjadinya ikterus pada bayi baru lahir. Nah, tanda bahaya apa aja sih yang harus Bunda perhatikan pada keadaan ikterus neonatorum ini? Pertama, apabila kuning terjadi dalam 24 jam pertama setelah kelahiran dan kadar bilirubin meningkat secara progresif. Kemudian, kuning yang menetap setelah 2 minggu pertama setelah bayi lahir. Kemudian, bayi terlihat lemas dan kurang aktif, tidak ingin menyusu, pengeluaran urin berwarna pekat, biasanya pengeluaran kotorannya atau tinjanya itu biasanya berwarna pucat, kemudian suhu tidak stabil, bisa naik, bisa turun, kemudian muntah, penurunan berat badan drastis, dan sesak nafas hingga penurunan kesadaran. Nah, apabila keadaan patologis ini tidak dapat pengobatan segera, maka bayi dapat beresiko menjadi tuli, terkena lumpuh otak atau cerebral palsy, kerusakan otak atau Kern iterus, bahkan kematian. Nah, penyebab Kern iterus karena kadar bilirubin yang sangat tinggi dapat mencapai tingkat toksik sehingga merusak sel-sel otak dan menimbulkan gangguan pendengaran, keterbelakangan mental, dan gangguan tingkah laku. Jadi, apabila kadar bilirubin ini sangat tinggi hingga mencapai batas toksik, artinya kadar yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, itu dapat mengganggu sel-sel dari pertumbuhan otak sehingga dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan pendengaran, gangguan keterbelakangan mental, atau gangguan tingkah laku karena pertumbuhan sel otaknya terhambat.
Kemudian apa ya yang bisa Bunda lakukan untuk mencegah terjadinya ikterus neonatorum ini? Pertama, rutin untuk memberikan ASI setiap 2 sampai 3 jam sekali atau 8 sampai 12 kali dalam sehari. Dengan mencukupi asupan bayi, maka bilirubin dapat dikeluarkan lebih cepat dari tubuh melalui kencing dan tinja. Nah, selain memiliki antibodi untuk bayi, ASI dapat membantu pengeluaran bilirubin dalam tubuh melalui tinja dan juga urin. Makanya kenapa kalau bayi baru lahir itu sangat disarankan untuk, disusui secara rutin, karena ini juga dapat membantu pengeluaran bilirubin dalam tubuh untuk menghindari terjadinya ikterus neonatorum yang, bersifat patologis atau membahayakan tubuh bayi. Kemudian, eee cara pencegahan kedua adalah menjemur bayi di bawah sinar matahari kurang lebih 30 menit antara jam 7 pagi sampai jam 8 pagi dengan badan terbuka dan gunakan penutup mata serta popok. Nah, sinar matahari ini mengandung sinar biru dan hijau yang dapat mengubah bilirubin indirek menjadi bilirubin yang mudah dibuang. Selain itu, matahari pagi berguna sebagai sumber vitamin D yang juga penting untuk pertumbuhan tulang bayi. Nah, si sinar ini istilahnya nanti akan memecah bilirubin yang tadinya sulit dicerna dalam tubuh, menjadi, eee, bilirubin yang mudah dicerna dalam tubuh. Kemudian rutin melakukan kunjungan neonatal untuk mendeteksi adanya ikterus pada bayi. Semakin dini pemeriksaan dilakukan, maka petugas kesehatan dapat melakukan intervensi lebih dini juga, sehingga bayi dapat terhindar dari komplikasi akibat ikterus. Nah, biasanya, pada kunjungan neonatal kedua atau ketiga, bidan akan, meminta izin kepada ibu untuk membuka baju bayinya untuk dilihat apakah ada kuning pada bayi atau bagaimana, eee, kondisi kuning pada bayi saat itu. Nah, apabila kuning yang dialami sangat, kuning gitu, maka itu dapat mengindikasikan adanya, kelainan pada tubuh bayi. Kemudian keempat, melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin dan makan makanan yang bergizi untuk mencegah anemia, saat kehamilan. Nah, jadi, mencegah itu tidak hanya pas saat bayi lahir saja Bunda, tapi sebelum bayi lahir pun atau sebelum kehamilan pun Bunda juga harus memperhatikan kondisi kesehatan Bunda. Nah, pada saat kehamilan ini, nutrisi sangat penting untuk tumbuh kembang janin di dalam kandungan. Jadi kalau misalnya Bunda anemia ataupun Bunda kekurangan gizi, itu dapat menyebabkan gangguan pada pertumbuhan atau perkembangan organ-organ janin di dalam kandungan. Bisa aja nanti mungkin pembentukan hatinya menjadi terganggu, menimbulkan adanya, ikterus, neonatorum ini. Kemudian, penata laksanaan apa aja sih yang bisa diberikan kepada bayi yang mengalami ikterus neonatorum ini? Pertama, ada terapi sinar atau fototerapi. Fototerapi ini dapat mengubah bentuk dan struktur molekul bilirubin sehingga dapat dikeluarkan dalam kencing dan tinja. Selama perawatan, bayi hanya akan memakai popok dan juga pelindung mata. Karena kenapa sih dipakein pelindung mata? Karena pertumbuhan mata bayi belum sempurna sehingga dikhawatirkan akan merusak bagian retinanya. Begitu pula dengan alasan kenapa sih si bayi ini harus dipakaikan popok karena, alat kelamin itu sangat penting, takutnya sinar ini akan membahayakan perkembangan dari sistem reproduksi bayinya ini sendiri yang nantinya akan menimbulkan, bisa jadi kemandulan. Kemudian terapi ini biasanya dilakukan minimal selama 24 jam, bila bayi masih memerlukan fototerapi dapat dilakukan 2 kali 24 jam tanpa istirahat. Jadi cukup lama ya Bunda untuk terapi fototerapi ini. Pada saat dilakukan fototerapi biasanya tubuh bayi ini akan dilakukan bolak-balik. Jadi maksudnya kadang telentang, kadang telungkup agar nantinya sinar, yang terkena pada tubuh bayi itu merata. Jadi tidak hanya pada bagian depan saja atau pada bagian belakang saja. Nah, meski relatif efektif, tetaplah waspada terhadap dampak dari fototerapi ini karena ada kecenderungan bayi akan, malas minum dan akan menyebabkan dehidrasi. Jadi, biasanya pada bayi yang, apa ya, istilahnya mendapatkan terapi ini akan menyebabkan bayi itu menjadi malas minum. Nah, tapi Bunda itu harus tetap memberikan ASI karena jika, apa ya, istilahnya, eee, bila ASI tidak diberikan dapat menyebabkan terjadinya dehidrasi. Kemudian ada terapi obat.
Biasanya, terapi obat ini akan dilakukan bersama terapi lain seperti terapi fototerapi. Jika sudah tampak perbaikan, maka terapi obat-obatan ini dikurangi bahkan dihentikan. Efek sampingnya adalah mengantuk. Akibatnya bayi akan banyak tidur dan kurang minum ASI, sehingga dikhawatirkan akan terjadinya kekurangan kadar gula darah dalam darah yang justru memicu peningkatan bilirubin. Kemudian, terapi transfusi tukar atau biasa digunakan pada kasus berat. Jika setelah menjalani fototerapi tidak ada perubahan pada kadar bilirubin dan terus meningkat, maka biasanya dilakukan transfusi tukar ini untuk membantu pengeluaran bilirubin. Kemudian ada terapi sinar matahari, mungkin sama seperti sebelumnya, sinar matahari sangat membantu pemecahan bilirubin yang tadinya susah dicerna oleh tubuh menjadi bilirubin yang mudah dicerna oleh tubuh. Kemudian sering-seringlah menyusui bayi, dengan ASI. Sebenarnya ini, eee, penata laksanaan keempat dan kelima ini, bisa dilakukan juga untuk mencegah tadi ya terjadinya peningkatan kadar bilirubin dalam darah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bunda-bunda, saya harap informasi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat ya bagi bunda-bunda ke depannya. Tidak perlu panik, namun harus tetap diwaspadai apabila ikterus ini muncul terlalu lama atau misalnya lebih dari, 2 minggu atau 14 hari setelah bayi lahir. Di sini saya juga mencantumkan beberapa referensi yang saya pakai untuk membuat materi ini. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.